Assalamualaikum. Melalui video ini kita akan belajar tentang teks berita. Untuk teks berita ini kita akan mempelajari 3 materi, 1 unsur-unsur berita, 2 struktur berita, dan yang ketiga yaitu kaidah kebahasaan dalam teks berita. Materi pertama yaitu unsur-unsur berita. Untuk menemukan unsur-unsur berita, kita memerlukan 6 pertanyaan, di mana itu disingkat dengan adik Simba, yaitu apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Struktur berita ada 3, yang pertama lead atau kepala berita, yang kedua body atau tubuh berita, dan yang ketiga leg atau ekor berita. Dapat kita lihat pada gambar struktur berita seperti piramida terbalik, di mana lead berisi informasi paling penting, body berisi informasi penting, dan leg atau ekor berita berisi informasi kurang penting dalam sebuah berita. Struktur yang pertama yaitu lead atau kepala berita atau teras berita. Lead merupakan paragraf pertama dalam berita yang berisi informasi sangat penting. Pembaca yang membaca bagian lead ini saja sudah dapat memahami isi seluruh berita tanpa harus membaca keseluruhan dari berita. Pada lead biasanya mengandung unsur 5W tambah 1H. Minimal 4 unsur di dalam lead ada. Struktur yang kedua yaitu body atau tubuh atau badan berita. Bagian ini merupakan kelanjutan dari isi berita yang ada pada lead sehingga hanya berisi informasi tambahan saja. Biasanya pada body hanya memuat unsur how dan why saja. Struktur yang ketiga yaitu leg atau kaki atau ekor berita. Pada bagian leg, informasi tidak terlalu penting ditempatkan di sini. Misalnya hanya daftar nama orang yang mengalami kecelakaan dan jika dihilangkan oleh editor tidak akan berpengaruh terhadap isi berita. Leg ini boleh ada dan boleh tidak ada, jadi leg ini tidak wajib. Nah, ini adalah gambar penempatan struktur berita dalam sebuah berita. Pada teks berita ada 5 kaidah kebahasaan yang kita pelajari, 1 kata keterangan, 2 kata kerja, 3 konjungsi temporal, 4 kalimat langsung dan kalimat tidak langsung, 5 kata baku dan kata tidak baku. Satu, kata keterangan. Kata keterangan yaitu kata yang digunakan untuk menjelaskan kata kerja atau kata sifat. Kata keterangan dibedakan menjadi 12 bagian. Salah satu contoh yaitu kata keterangan alat, misalnya menggunakan kata dengan. Contoh, ayah melubangi tanah dengan cangkul. Dengan cangkul merupakan kata keterangan alat. Untuk kata keterangan lainnya, silahkan dilihat pada materi yang telah dibagikan. Dua, kata kerja, yaitu kata yang menyatakan perbuatan atau tindakan yang biasanya berfungsi sebagai predikat. Kata kerja ada 2, 1 verba transitif yaitu membutuhkan objek, 2 verba intransitif yaitu verba yang tidak membutuhkan objek. Masing-masing dilihat pada materi yang sudah diberikan. 3 konjungsi temporal yaitu kata sambung yang mengacu pada waktu. Konjungsi ini dibagi 2, 1 konjungsi temporal sederajat seperti memakai kata kemudian, lalu, dan selanjutnya. 2. Konjungsi temporal tidak sederajat
seperti memakai kata sementara, bila, ketika, demi, sambil, dan lain-lainnya. 4. Kalimat langsung dan kalimat tidak langsung. 1. Kalimat langsung, yaitu hasil kutipan langsung dari pembicaraan seseorang yang sama persis seperti yang dikatakannya. 2. Kalimat tidak langsung, yaitu kalimat yang melaporkan atau memberitahukan perkataan orang lain dalam bentuk kalimat berita. Untuk contoh, silahkan kalian lihat dan pelajari sendiri. 5. Kata baku dan kata tidak baku. Kata baku adalah kata yang sudah sesuai dengan Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia atau PUEBI. Contoh katanya aktif, pasif, apotek, efektif, dan lain-lainnya. 2. Kata tidak baku adalah kata yang tidak sesuai dengan PUEBI. Contoh katanya aktif, pasif, apotik, dan lain-lainnya. Jadi inilah materi yang kita pelajari dalam teks berita. Terima kasih karena telah menonton dan memahami apa yang sudah diterangkan dalam video pembelajaran ini. Terima kasih.